Surya telah bersinar syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Kajen, khususnya kelas 5. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Pak Aziz di dalam video pembelajaran Pendidikan Al-Islam kelas 5. Pelajaran 9, ibadah kurban dan akikoh. Mari kita belajar mengenai ibadah kurban dan akikoh melalui video pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran melalui video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Ibadah kurban. Poin A, pengertian dan hukum berkurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, artinya pendekatan diri. Menurut istilah, kurban artinya penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin B, macam-macam hewan kurban. Hewan yang dapat dipakai untuk berkurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi, kerbau, dan kambing. Poin C, kriteria hewan kurban. 1. Hewan hendaknya dipilih yang baik. 2. Hewan hendaknya yang besar, gemuk, dan bertanduk. 3. Hewan yang akan disembelih hendaknya telah cukup umur. Unta lebih dari 5 tahun, sapi lebih dari 2 tahun, dan kambing lebih dari 1 tahun. Poin D, jumlah hewan kurban. 1. 1 ekor kambing bagi seseorang yang dianggap cukup melakukan ibadah kurban. 2. 1 ekor unta atau sapi atau kerbau untuk 7 orang. 3. 1 ekor unta boleh untuk 10 orang. Poin E, tempat dan waktu penyembelihan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penyembelihan hewan kurban di tempat beliau dan sahabat setelah sholat Idul Adha. Boleh juga di tempat yang lapang. Dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau boleh pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Poin F, kurban yang berhak menyembelih hewan kurban. 1. Sahibul kurban atau orang yang berkurban, jika tidak mampu dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan. 2. Jika sahibul kurban berhalangan untuk menyembelih, maka boleh diwakilkan kepada tukang sembelih. Tukang sembelih hendaknya orang muslim dan sudah akil balik. Poin G, mustahik kurban. Mustahik kurban adalah orang yang berhak menerima daging kurban. 1. Untuk dimakan sahibul kurban atau orang yang berkurban. 2. Untuk disedekahkan kepada para fakir miskin. 3. Untuk dihadiahkan kepada para sahabat, kolega, atau kenalan. Poin H, larangan bagi orang yang akan berkurban. Islam mengajarkan agar orang yang akan berkurban sejak awal bulan Dzulhijjah hendaknya 1. Tidak memotong kuku kaki atau kuku tangan. Yang kedua, tidak memotong rambut. Selanjutnya, ibadah akikoh. Poin A, pengertian dan hukum akikoh. Secara bahasa, akikoh berasal dari bahasa Arab yang artinya membelah atau memotong. Sedangkan menurut istilah, akikoh adalah hewan yang disembelih karena memperoleh keturunan yang baru lahir. Poin B, waktu pelaksanaan akikoh. Penyembelihan hewan akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 sesudah kelahiran. Saat itu juga bayi diberi nama dan dicukur rambut kepalanya.
Poin C. Hewan dan daging akikoh. Hewan yang disembelih untuk akikoh adalah kambing atau domba. Untuk akikoh bayi laki-laki sejumlah 2 ekor. Sedangkan untuk akikoh anak perempuan adalah 1 ekor. Poin D. Hikmah di balik syariat akikoh. Hikmah di balik syariat akikoh ini diantaranya 1. Menghidupkan sunnah Nabi. 2. Taqarrub, pendekatan diri kepada Allah dan bersyukur kepadanya. 3. Membebaskan anak bayi dari pergadaian. 4. Menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya. Selanjutnya, untuk tugas siswa, poin A, tulislah nama, kelas, dan mubal. Poin B, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian kurban menurut bahasa dan istilah. Kedua, binatang apa yang dibolehkan untuk berkurban. Yang ketiga, sebutkan waktu dan pelaksanaan kurban. Yang keempat, jelaskan pengertian akikoh menurut bahasa dan istilah. Yang kelima, binatang yang dianjurkan untuk berakikoh dan berapa banyak untuk laki-laki dan perempuan. Demikianlah video pembelajaran Pendidikan Al-Islam, pelajaran 9, ibadah kurban dan akikoh. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini dapat kita amalkan dan dapat kita pahami di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.